Hai Alive, akhirnya setelah kita menunggu 2 minggu kita bisa live YouTube online service. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Pasti kalian semua luar biasa. Kalian bisa type di kolom komentar sekarang ya. Nah, siapa ini yang baru pertama kali ikut live online service? Mari kita bersama-sama sambut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome to the family. Jangan lupa ya teman-teman, kita akan ada live online service lagi tanggal 10 April jam 4 sore via YouTube channel New Life Indonesia. Dan juga kalian jangan sampai lewatin ya. Nah, buat yang tanya, minggu pertama dan ketiga kita ngapain? Live online service di minggu pertama dan ketiga hari Sabtu kita akan ada via Zoom. So, see you there. Setelah kita online service via YouTube, kita juga akan ada live group via Zoom. So, see you on Zoom. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui bank transfer ataupun scan barcode. Kalian bisa pause video ini terlebih dahulu untuk menyiapkan persembahan kalian. Sekarang saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang tiba saatnya untuk praise and worship. Jangan lupa untuk silent gadget kalian supaya kalian bisa fokus ke hadirat Tuhan. So, enjoy the service. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya luar biasa dan sedang bersuka cita karena sebentar lagi kita mau sama-sama puji nama Tuhan, amin. Yuk sama-sama tepuk tangan, kita penuh semangat memuji Tuhan. Yeay! Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call.
percaya Tuhan Engkau ada beserta dengan setiap kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau kerlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amen. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut sepanjang umur hidupku Tuhan. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu Kaulah penyelamatku. Terpujilah. Katakan mulutku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu ku berseru, haleluya Tuhan. Ku percaya pada Tuhan, ku berseru Tuhan, Kau kekuatanku, Kau penyelamatku, tak berubah, Kau gunung batuku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Kau mengasihi kami Tuhan. Let worship Him, God Almighty, I worship You Almighty Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau dengar doa kami, Kau dengar doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Thank you Jesus. Thank you Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau gunung kami, gunung batu kami Tuhan. Engkau pertahanan setiap kami. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dan dari sejak muda Tuhan kami mau gantungkan harap dan percaya kami kepada Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang mengasihi setiap kami. Dan kami percaya Engkau peduli Tuhan akan kehidupan kami. Sebab itu Engkau akan mendengar setiap seruan kami Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Lord. Thank you Tuhan buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kami. Kami percaya Tuhan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Katakan terpujilah, terpujilah
Guys, sebentar lagi PDP Jessica akan memberitakan firman Tuhan. So, jangan lupa untuk take notes ya. Dan juga be ready and be blessed. Hi Life, how are you today? So excited to see you today. Sangat senang sekali dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan untuk bisa sharing apa yang menjadi keirinduan hati Tuhan kepada kita semua. Ya, oke, jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tahu saya siapa, tapi ada yang belum tahu. Saya adalah Jessica Hendra, saya adalah istri dari Pastor Irwan Alexander, gembala dari New Life Church Indonesia. So, really nice to see you. Dan sebentar lagi saya akan sharing tentang apa yang telah Tuhan inginkan selama ini terhadap ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, oke? Oke, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami Tuhan dalam kami melangkah ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kami banyak visi daripada Engkau Tuhan dan Kau pakai mulut dan bibirku Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. You excited? Oke, selama 3 minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai apa itu ketidakadilan, ya. Dan hari ini saya akan memberi judul khotbah ini yaitu do something, ya. Jadi atas ketidakadilan yang ada dari selama ini yang kita belajar, we have to do something. Kita harus melakukan sesuatu, ya, jangan diam saja, oke? Nah, apa itu ketidakadilan? Ketidakadilan itu adalah sesuatu yang tidak adil ya, yang tidak benar. Dan kita tahu itu sesuatu yang membuat kita kalau melihat hal itu pasti kita akan berkata, kita harus lakukan sesuatu terhadap hal ini. Ini sesuatu yang kita tidak boleh diam saja. Itu akan bergetar di hati kita, ya. Dan karena itu sesuatu yang memang gak fair, ya, sesuatu yang tidak adil. Nah, banyak sekali kejadian yang tidak fair atau yang kita namakan ketidakadilan itu terjadi di sekeliling kita. Yang paling simpel, contohnya, waktu kita bermain ceritanya, kita lagi bermain sama teman-teman, kemudian kita melihat ada satu teman kita yang menang dalam permainan ini, tapi dia bermain curang. Kita melihat hal itu. Nah, apa yang akan kita lakukan kalau kita melihat ada orang yang curang, tapi dia menang? Kita pasti berkata, curang ini, nggak boleh ini nggak benar, this is not fair. Ya kan? Benar bukan? Nah, kejadian seperti ketidakadilan itu nggak cuman hanya hal simpel seperti itu guys. Jadi ketidakadilan itu juga bisa dalam bentuk misalkan kalian sedang makan di kantin. Kalian semua bersama dengan teman-temanmu, kalian sedang makan siang di kantin. Nah, pada waktu kamu sedang makan, kamu melihat ada seorang temanmu yang gak bisa makan. Dia tidak bisa makan. Itu juga merupakan bentuk ketidakadilan. Karena tidak sama kan, jadi kita semua bisa menikmati, tapi dia tidak bisa menikmati. Itu juga ketidakadilan. Ya. Nah, kemiskinan, rasisme, kelaparan, kekerasan, kriminalitas, semuanya itu juga adalah bentuk dari ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita ini dan itu tidak akan pernah selesai. Kita akan pasti sering melihat kejadian seperti itu di sekeliling kita. Nah, berapa banyak dari kalian di sini yang pernah melihat ketidakadilan di sekelilingmu? Raise your hand. Mungkin saya nggak bisa lihat ya, tapi saya percaya beberapa dari kalian pasti pernah dan kalian mungkin bahkan mengalami hal itu di kehidupanmu sendiri. Ya, jadi mungkin kalian melihat kejadian ketidakadilan ini terjadi pada saudaramu atau mungkin di teman terdekatmu, teman-teman di sekolahmu atau mungkin tetanggamu atau mungkin orang yang tidak kamu kenal, tapi kamu melihat ada kejadian seperti itu yang mereka alami. Ya. Nah, I want to tell you, saya mau kasih tahu kepada kalian ya bahwa apapun situasi ketidakadilan yang kamu alami atau yang orang lain alami di sekelilingmu yang kamu lihat, jangan takut. Ya, don't be afraid. Karena Tuhan itu selalu bersama-sama denganmu.
God is with you, okay? Jadi kalian jangan pernah takut karena Tuhan selalu beserta denganmu. Dia berada di depanmu, di belakangmu, di samping kiri kananmu, dan Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kau. Jadi jangan pernah kamu takut, ya. Dan Tuhan ingin agar kamu juga tahu bahwa Tuhan itu care. Tuhan itu peduli. Dengan adanya ketidakadilan yang ada di dunia ini, Tuhan itu peduli. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. That's why Tuhan mau pakai kamu dan saya, kita semua untuk do something with this. Ya, kita nggak bisa untuk diam saja. Karena Tuhan juga peduli. God cares. Tuhan peduli akan ketidakadilan ini. Ya, dan kamu, saya akan bacakan juga dari Mika 6 ayat 8. Di dalam terjemahan New Living Translation ditulis, The Lord has told you what is good. Tuhan telah berkata kepadamu apa itu yang baik. And this is what He requires of you. Ini apa yang Tuhan inginkan untuk kamu lakukan. Yang pertama, to do what is right. Tuhan mau agar kamu melakukan yang benar. To do what is right. Kedua, to love mercy. Apa itu to love mercy? Untuk mencintai belas kasihan, penuh dengan belas kasihan. Hati kita penuh dengan belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus, ya. Kemudian yang ketiga, to walk humbly with God. Untuk berjalan dengan penuh kerendahan hati bersama-sama dengan Tuhan. Itu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. So, kita lihat to do what is right. Itu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi Tuhan mau untuk kita melakukan sesuatu. Ya, nggak diem saja kalau kita melihat hal-hal yang seperti itu, ketidakadilan itu. Nah, saya mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan melakukan yang benar. Nah, saya mau kasih contoh ya, 3 macam orang yang berhubungan dalam hal ketidakadilan. Jadi ini akan menggambarkan 3 macam orang ini. Saya kasih contoh. Yang pertama, contoh orang yang pertama ini ya. Kamu tahu ada ketidakadilan di sekitarmu, tapi kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, bahkan mungkin kamu adalah orang yang mengalami ketidakadilan itu di dalam hidupmu sekarang ini. Dan kamu mengalaminya hari demi hari, setiap hari kamu mengalami itu. Mungkin kamu dibully, atau mungkin kamu melihat kamu suka dicurangin oleh temanmu pada saat kamu bermain, atau apapun itu. Dan kamu menjadi orang yang berkecil hati. Kamu merasa kayaknya memang aku gak bisa deh do something sama hal ini. Kayaknya memang aku harus bisa menerima atas apa yang ketidakadilan yang terjadi dalam hidupku. Ya, itu contoh orang yang pertama. Contoh orang kedua, mungkin kamu orang yang tahu ada ketidakadilan di sekitarmu. Kamu melihat hal itu, tapi hal itu toh gak ngefek ke kehidupanmu. Jadi kamu merasa, toh ya aku gak usah ngapa-ngapain juga gak apa-apa. Toh gak ngefek ke saya, yang kena juga orang itu. Jadi ya kayaknya saya gak perlu ngapa-ngapain sih. Toh ya memang kalau saya mau ngapa-ngapain juga gimana, gak mudah kan. Contoh orang kedua ya. Contoh orang ketiga. Mungkin kamu adalah orang yang selalu stand up. Kamu orang yang selalu berdiri. Kalau melihat ada ketidakadilan di dekatmu. Kamu berjuang, kamu berusaha untuk berbuat sesuatu terhadap ketidakadilan itu. Tetapi lama-kelamaan kamu merasa kayaknya memang susah ya. Kayak gak mungkin deh ini menjadi sesuatu yang bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Jadi kamu mulai capek dan kamu merasa kayak lebih baik saya mundur aja deh. Saya gak do something lagi deh. Mungkin percuma apa yang saya lakuin selama ini. Nah, apapun itu, apapun kamu orang yang ke-1 tadi, yang mungkin kamu mengalami, atau kamu melihat, but you don't know what to do, atau kamu orang kedua, yang kamu melihat, tapi kamu merasa kayak gak perlu ngapa-ngapain, karena toh gak ngefek, atau kamu orang ketiga, yang kamu do something with it, dan kamu merasa kayak kamu udah putus asa, kamu udah capek. Whatever it is, 1, 2, atau 3, aku mau kamu tahu, bahwa Tuhan menginginkanmu untuk do something. Ya. Number 1, 2, or 3, apapun itu, you have to do something. Kamu harus melakukan sesuatu. Memang kelihatannya gak mudah. Memang kelihatannya ini melelahkan ya. Capek, kayaknya aduh susah banget, gak mungkin. Tapi kamu di dalam hatimu mungkin juga berpikir, kayaknya hal ini harus dilakukan oleh seseorang yang lebih kuat dari saya.
atau seseorang yang lebih besar dari saya, atau orang yang lebih berkuasa dari saya. Ya, pokoknya harus ada seseorang itu deh. Bukan saya, tapi ada seseorang itu. Benar nggak? Nah, saya mau kasih tahu ya, bahwa seseorang itu adalah dirimu sendiri. Ya, kamu bisa menjadi seseorang itu. Why? Kenapa? Karena Tuhan telah memilih engkau, karena Tuhan bersama-sama dengan engkau, dan Tuhan juga telah menyuruh engkau untuk to do the right thing. Ya, to do the right thing. So, Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepadamu to do what is right. Ya, jadi kita nggak bisa diam saja. No. Nah, sadar atau tidak sadar, ya mungkin kamu merasa bahwa kayak nggak mungkin deh saya itu bisa ngelakuin hal itu, bahwa saya itu adalah seseorang itu. Tapi you have to know dan sadari itu dan mulai do something. Lakukan sesuatu, hal kecil, do it. Apapun itu, berkata-kata yang baik atau kamu menolong seseorang yang kelihatannya tidak ada hasilnya, you have to do it. Lakukan itu pelan-pelan. Nanti segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nanti Tuhan yang akan berbicara pada apapun yang kamu lakukan sekecil apapun. Ya, seperti saya mau kasih perumpamaan ini. Seperti sebuah tanaman ya, kayak tanaman ini yang kita lihat ya. Nah, pada saat kita mau menanam sebuah biji, contoh ya, ini adalah sebuah pot dan ini biji. Waktu kita mau menanam sebuah tanaman di dalam sebuah pot ini, kemudian kita menutupinya dengan tanah. Menimbunnya dengan tanah, ya kan? Jadi kita nggak bisa melihat ya bijinya ya, karena bijinya ada di dalam tanah. Nah, kita kepingin supaya biji ini bisa bertumbuh, berbunga dengan indah. Apa yang kita lakukan? Kita menyirami dia, ya kan? Setelah menyirami, kita menyinari dia dengan sinar matahari supaya dia bisa tumbuh. Benar? Nah, apakah kita cuma melakukan itu sekali saja? Jadi setelah itu kita siram, kita siramin, kita taruh, selesai. Dan dia akan berbunga, bertumbuh? No, of course not, right? Ya, kita pasti akan melakukan itu setiap hari. Kita akan menyirami dia, menyinari dia, menyirami lagi, menyinari lagi. Sampai pada akhirnya dia akan tumbuh tunas, bertumbuh tinggi, kemudian dia akan berbunga dengan indah. Benar? Nah, sama seperti apa yang kita lakukan. Pada saat kita menyirami, waktu kita melihat tanah itu, kita siramin. 1, 2, 3 hari pertama. Apakah kita melihat sesuatu pada tanah itu? Enggak kan? There's nothing happen. Enggak ada sesuatu yang keluar. Kelihatannya juga begitu-begitu aja. Enggak ada apa-apa yang terjadi. Padahal sebenarnya biji yang ada di dalam tanah itu, dia sedang menerima asupan makanan. Asupan makanan dari air yang kita siram, juga dari sinar matahari yang menyinari. Dan dia sedang beracara di dalam itu hingga tumbuh sebuah tunas. Sama seperti kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur. Mungkin kita sedang menabur tangisan. Mungkin kita sedang menabur doa. Kamu sedang menabur kasih kepada temanmu. Kamu sedang menabur banyak hal buat apapun yang kamu lakukan. Ya. Dan Tuhan beracara dengan taburanmu itu. Mungkin kelihatannya nggak ada apa-apa, nothing happen, nggak berubah. Tapi Tuhan beracara, ingat itu. Tuhan beracara terhadap taburanmu, Tuhan melihat taburanmu. Dan Tuhan yang akan membuat itu bertumbuh, indah, berbunga pada waktu Tuhan. Amin, amin. Saya juga mau bacakan dari Galatia 6 ayat 9 hingga 10a. Di sana dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, we have to do something. Jangan diam saja. Sekarang kamu mungkin berpikir juga, iya saya mau do something. I want to do something. Tapi kira-kira mulai dari mana ya? Apa yang harus saya lakuin ya? Apa yang harus saya lakukan ya untuk saya mulai do something ini? Mungkin bagi kamu yang sedang mengalami atau kamu yang sedang melihat, you want to do something. Tapi kok, atau kamu yang sudah melakukan dan kamu mulai lemah, mulai capek. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Aku berikan 3 ways, 3 cara. Yang pertama, first thing first, pray, berdoa.
Remember ya, berdoa adalah relationship-mu dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa mendengarkan bisa tahu apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kalau kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Karena itu adalah bentuk relationship kita dengan Tuhan. Berdoa, minta Tuhan atas hikmatnya, wisdomnya kepada kita, supaya kita bisa berkata-kata, kita bisa bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita juga bisa setiap hari semakin seperti Tuhan, minta pada Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, what to do? Punyailah mentor rohani di dalam hidupmu. Join life group, ya, atau komunitas rohanimu di gerejamu. Kamu perlu itu. Mengapa? Karena ketika kamu memiliki mentor yang kamu bisa percayai, mentor rohani, dia bisa memberikan engkau masukan-masukan yang sesuai dengan apa Tuhan mau. Tuhan bisa memakai mentormu untuk memberikan engkau banyak masukan-masukan. Dan juga melalui life group kamu bisa share apa yang terjadi di kehidupanmu. Mereka orang yang bisa kamu percayai. Tidak akan memberikan input atau tidak akan memberikan masukan yang bisa menjatuhkanmu, tapi bisa malah bergandeng tangan untuk membawamu lebih lagi. Ya, di dalam life group kamu bisa share untuk mendapatkan bantuan, bahkan juga share untuk spread awareness, untuk membuat mereka tahu bahwa apa yang terjadi. Ya, ketidakadilan apa yang terjadi di dunia ini. Kamu bisa discuss tentang hal ini. Ya mungkin sebentar lagi kamu akan live group, sebentar lagi kita akan live group kan. Nah, kalian bisa discuss mengenai ketidakadilan apa yang kalian pernah lihat. Dan kalian bisa share about itu, apa yang bisa kalian lakukan. Ya. Kemudian, selain have a mentor sama join live group, yang ketiga, start to do something. Ya. Jadi yang pertama kita berdoa, kedua punyailah mentor rohani, dan join life group. Yang ketiga, do something. Ya, mulai to do something. Apa contohnya sih do something ini? Bingung ya do somethingnya gimana? Saya beri 4 macam cara. Yang pertama yaitu speak out. Speak out. Apa itu speak out? Jangan diam saja. Ceritakan hal ini kepada mentormu atau kepada siapapun, orang tuamu mungkin yang bisa membantumu jika kamu mengalami hal-hal seperti itu atau jika kamu melihat ada orang lain yang mengalami hal itu. Speak out, jangan kamu diam saja ya. Nah contohnya, temanmu ada yang tidak bisa ikut rekreasi sekolah. Jadi ceritanya sekolah sedang akan mengadakan rekreasi bersama. Dan kamu melihat ada satu teman sekelasmu yang gak bisa join. Jangan diam saja, do something ya. Discuss with your friends, speak out, kasih tahu ke gurumu, kasih tahu ke siapa. Atau ada lagi, mungkin kamu melihat teman sekolahmu dibully, dia dihina, ditertawakan. Do something, speak out, ya, jangan diam saja. Try to speak out. Kemudian yang kedua, setelah speak out, pakai talentamu. Saya percaya setiap dari kita pasti diberikan talenta oleh Tuhan, amin. Dan talentamu tuh gak mungkin cuman punya talenta cuman untuk dirimu aja. Talentamu itu pasti dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Jadi pakai talentamu ya. Mungkin kamu ada yang berprestasi, pinter dalam matematika misalkan. Kamu bisa loh pakai ilmu kamu, matematikamu untuk mengajari temanmu yang gak bisa. Share about it ya, to help supaya mereka juga bisa mendapatkan nilai yang baik seperti kamu. Ya, seperti itu. Atau banyak hal lagi. Nanti bisa dibahas ya di live group. Kira-kira talentamu tuh apa? Mungkin kamu bingung talenta kamu apa. Minta Tuhan untuk membukakan kepadamu. Kira-kira talenta apa Tuhan yang bisa aku pakai untuk menolong orang lain. Ya, discuss di live group. Tanya masing-masing kira-kira apa talentaku ya. Kamu mungkin juga bisa melihat apa yang menjadi talenta temanmu. Ya, jadi kita bisa sama-sama saling berdiskusi dalam hal ini. Kemudian, ketiga, pakai pengaruhmu atau your influence. Ya, mungkin kamu adalah ketua kelas, kamu adalah ketua OSIS, atau kamu seorang kakak, jadi kamu punya adik mungkin. Kamu berpengaruh loh, ya kan? Karena kamu seorang ketua OSIS, kamu pasti berpengaruh. Ketua kelas pasti berpengaruh. Seorang kakak pasti berpengaruh kepada adik-adiknya. Apapun itu. Atau mungkin kamu populer di sekolahmu. Nah, pakai itu. Pakai ke influence-mu, pakai pengaruhmu.
untuk spread awareness, untuk membuat mereka tahu bahwa ada ketidakadilan ini terjadi di dunia ini supaya orang tidak diam saja. Ajak mereka ya, spread awareness, ajak mereka untuk mulai tidak tinggal diam, mulai melakukan sesuatu. Ya, mungkin kalian sebagai ketua kelas kalian bisa mengajak sama-sama anggota dari kelasmu untuk mungkin membagikan hasil sembako atau apa, do something ya. Kepada teman-teman yang dibully, do something. Keempat, pakai waktumu baik-baik ya. Pakai waktumu, jangan pernah lelah, jangan pernah mundur. Bahwa ingat bahwa nanti akan ada waktunya Tuhan, oke? Make it as a goal. Pakai waktumu sebagai goal, oke? Jadi yang pertama tadi apa? Berdoa. Kedua, punyailah mentor rohani, join life group. Kemudian yang ketiga, start to do something, yaitu dengan apa tadi? Speak out, pakai talentamu, pakai pengaruhmu, dan pakai waktumu buat Tuhan. Ya, oke. So, sekarang saya mau berdoa buat kalian. Jangan lupa ya, apa pesan-pesan tadi yang dari Tuhan buat kamu dan buat saya juga. Biarlah itu menjadi rema bagi hidup kita, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hatimu yang kau berikan kepada kami Tuhan. Atas apa yang menjadi keinginanmu Tuhan kepada kami. Biarlah firmanmu ini menjadi rema Tuhan. Biarlah kami berani Tuhan untuk melangkah Tuhan. Bertindak Tuhan terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kami. Kami mau Tuhan menjadi kepanjangan tanganmu, kepanjangan mulutmu Tuhan. Dalam melakukan firman-firmanmu Tuhan. Kami percaya biarlah setiap apapun yang perlu kami lakukan, Engkau akan bukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. We just want to do what you want. Kami mau Tuhan melakukan apa yang Kau inginkan, yaitu to do the right thing. Untuk melakukan yang benar. Kedua, to love others. Seperti Engkau menyintai yang lainnya Tuhan. Untuk penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang membukakan Tuhan dan Kau penuhi kami dengan kasih-Mu, Kau penuhi kami dengan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. See you next week. Sekian untuk live online service minggu ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. So, see you next week and God bless you.